Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Perkenalkan kami dari kelompok pertama dari program studi Teknik Elektro. Kelompok kami terdiri atas saya sendiri, Muhammad Syafal Muhajir, dan ketiga teman saya, Muhammad Rafli Putra Dafaldi, Ahmad Iksanu Takwin, dan juga Ade Willianto. Video ini merupakan tugas besar dari mata kuliah Probabilitas dan Statistika yang akan membahas tentang analisis data time series pada data subscriber Spotify Premium. Dan berikut adalah penjelasannya. Next. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya deret berkala atau runtun waktu merupakan suatu serangkaian pengamatan terhadap variabel, baik berupa peristiwa maupun kejadian yang diperoleh dari kurun waktu tertentu. Kemudian didokumentasikan dalam bentuk pencatatan secara teliti, kemudian diurutkan berdasarkan waktu kejadiannya, dan disajikan dalam bentuk data statistik sebagai data berkala. Next. Adapun beberapa contohnya diantaranya, yang pertama yang sering kita jumpai adalah data penelitian, kemudian data terhadap indeks harga saham per hari, kemudian data jumlah produksi APD per bulan, ada juga data nilai ekspor impor per tahun yang dilihat dari tahun 2015 hingga tahun 2020, dan sebagainya. Next. Tren kuadrat terkecil atau the least square method merupakan salah satu pemodelan fungsi tren linear. Nah, ini merupakan jumlah kuadrat atau deviasi pada nilai data terhadap garis tren minimum atau terkecil. Jadi secara umum setiap titik data itu mewakili hubungan antara variabel independen yang telah diketahui dan variabel independen yang tidak diketahui. Metode ini biasanya membentuk suatu analisis regresi matematis yang mana mampu menemukan garis yang sesuai untuk kumpulan data, sehingga mampu memberikan visual mengenai hubungan antar titik data. Next. Pemodelan fungsi tren linear. 2. Moving average. Moving average adalah suatu metode peramalan yang dilakukan dengan mengambil sekelompok nilai pengamatan, mencari nilai rata-rata tersebut sebagaimana untuk periode yang akan mendatang. Moving average biasanya digunakan dalam analisis teknikal saham atau forex untuk mengukur momentum dan menentukan area support dan resistance yang memungkinkan karakteristik metode moving average yaitu untuk menentukan ramalan pada metode periode yang akan datang, memerlukan data historis selama jangka waktu tertentu. Next. Data subscriber Spotify Premium 2015 sampai 2022. Bisa dilihat data tersebut menunjukkan pertambahannya dari 2015 sampai Oke, selanjutnya adalah penerapan metode kuadrat terkecil kepada data pelanggan subscriber Spotify Premium dari tahun 2015 hingga 2022. Namun di sini kami mencoba menghitung datanya dari tahun 2015 kuartal 1 sampai tahun 2021 kuartal 4, dan kami mencoba melakukan perkiraan jumlah pelanggannya pada tahun 2022 kuartal 1 nanti. Untuk lebih jelasnya kita akan pindah ke Google Sheet. Jadi pertama-tama dalam menerapkan metode kuadrat terkecil adalah kita tulis dulu waktu dan jumlah pelanggannya. Di sini ada 28 data.
28 data dan 1 data ramalan. Lalu selanjutnya adalah kami akan menentukan nilai X-nya. Nah, nilai X ini ditentukan berdasarkan jumlah data yang mau kita hitung. Jadi, jika jumlah datanya berupa ganjil, maka kita akan menghitungnya secara berurutan dari dari minus ini sampai ke positifnya secara berurutan. Jadi min 14, min 13, min 12 dan seterusnya. Tapi kalau jumlahnya berupa genap, berarti dia akan lompat satu, jadi min 14 ke min 12 dan seterusnya. Lalu setelah kita menentukan nilai X, kita menentukan nilai XY. XY ini perkalian nilai X dengan dengan masing-masing nilai datanya. Jadi di sini adalah hasil penjumlahan dari min 14 dikali 18, hasilnya minus 252, dan begitu pun seterusnya sampai bawah sini. Lalu selanjutnya kita akan menentukan nilai X kuadratnya, yaitu pengkuadratan dari nilai X ini. Min 14 dikuadratkan jadi 196, dan seterusnya. Lalu kita akan menentukan jumlah total dari masing-masing variabel yang sudah kita hitung tadi. Mulai dari yang Y, yaitu jumlah pelanggan premium, totalnya ada 2.518. Lalu untuk yang X ini jika ditotal sama dengan 0. Lalu untuk yang XY sama dengan 11.939. Lalu X kuadratnya totalnya 2030. Nah, selanjutnya kita akan menentukan variabel A dan variabel B. Variabel A ditentukan oleh di sini B30, berarti itu adalah total jumlah pelanggannya yang 2.518 ini dibagi 28, yaitu total jumlah data yang kita miliki. Dikecualikan dengan data yang ingin kita hitung. Jadi 28 data yang sudah diketahui. Lalu selanjutnya adalah variabel B, ditentukan dari D30, yaitu total dari variabel X kali Y dibagi E30, yaitu total dari variabel X kuadrat. Jadi ini ketemu 89,9 dan yang ini 5,88. Dari situ kita bisa menentukan ramalannya untuk tahun 2022 kuartal 1, yaitu dengan bersamaan A ditambah B kali X. Dan X-nya yang dipakai adalah X dari hasil perhitungan ini ya, nilainya. Dengan setelah dari 14 jadi 15 di sini. Dan dari persamaan itu ketemu jawabannya ramalan jumlah pelanggan premium untuk tahun 2022 kuartal 1 sekitar 178 pelanggan. Oke, selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Ya, untuk data analis moving rate, saya izin share screen, Mas. Oke. Berikut ini tahun per kuartalnya dari moving rate dari 2015 sampai 2022. Untuk jumlah pelanggan premium dari data dari 18 sampai 182. Untuk jumlah data kita dari angka 1 sampai 28. Untuk kita mencari data movingnya, kita di sini data moving rate-nya 1. Kita coba di data analis moving average. Berikut ini adalah data moving average-nya dari data angka 23 sampai 174. Untuk moving average
diagramnya, chart outputnya seperti ini. Jadi untuk output untuk data yang aktualnya itu adalah data Spotify. Terus untuk yang forecast-nya itu adalah data average-nya. Gitu. Untuk di data average-nya. Untuk kesimpulannya selanjutnya, Mas. Jadi untuk kesimpulannya moving average-nya itu ada di 174, dan untuk di data kuartil terkecil itu 178, dan untuk data pelanggan Spotify-nya ada 182. Jadi kesimpulan kita, data yang mendekati data Spotify adalah data kuartil terkecil, yaitu 178. Nah, dari sekian kelompok kami, bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.